Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab keempat tentang kebutuhan sistem studi pendidikan di dunia Arab dan Islam untuk filsafat pendidikan yang lebih spesifik ya. Kalau tidak salah berarti di sini menurut catatan di halaman 67 ya. Di halaman 67. Sekarang kita di paragraf yang terakhir. Lanjut. Bismillah. Wa fis sanawatil akhirah iqtarabal bahithun al-islamiyun fi tahdidil mushkilah. Dan di beberapa tahun terakhir para peneliti muslim itu semakin dekat untuk mengidentifikasi masalah. Masalah dimaksud di sini adalah masalah pendidikan secara khusus. Banyak di antara peneliti muslim ini sudah mulai semakin dekat dengan identifikasi masalah. Hina bada'al qaul anna mushkilatal alam al-islami tatahaddadu fi nadmit tarbiyah al-qa'imah fihi. Ketika mulai dinyatakan bahwasanya masalah dunia Islam secara umum itu terletak pada sistem pendidikan yang ada di dalamnya. Jadi, jelas ini masalah umat Islam itu terletak pada sistem pendidikan yang ada. Tsumma tala dzalika liqa'at wa mu'tamarat wa tatbiqat fi ba'dil ma'ahid wal kulliyat wa nadmit tarbiyatil qa'imah. Kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya berupa seminar, muktamar-muktamar, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang dilakukan di beberapa institusi dan juga kampus-kampus ya. Dan juga mulai ada upaya untuk merumuskan sistem pendidikan. Jadi sudah mulai diterapkan ya di beberapa tempat ya, kesadaran akan hal tersebut. Makanya kalau kita lihat kan banyak sekarang ada pertemuan, ya, seminar, ada muktamar yang membahas tentang pendidikan. Intinya adalah ini sudah mulai ada kesadaran ada masalah di sistem pendidikan kita hari ini. Kemudian ada upaya untuk melahirkan sistem yang lebih baik. Tetapi masalahnya belum berhenti. Karena di sini Dr. Majid Irsan Al-Kailani menyampaikan ghaira annal abhas wal wasaiq wat tatbiqat allati afrazatha hadhil muhawalat uttusifat bisifatayn ithnatayn. Namun penelitian, kemudian dokumen-dokumen dan penerapan-penerapan yang dihasilkan dari upaya-upaya ini itu memiliki dua karakteristik. Secara umum tadi apa yang sudah dilakukan. Jadi langkahnya begini, sudah mulai ada kesadaran, kemudian ada ada respon tadi, ada tindakan berupa pertemuan-pertemuan, muktamar-muktamar yang menghasilkan dokumen-dokumen, penelitian-penelitian, dan yang semisalnya. Tetapi ini semuanya baru berputar di dua hal atau dua sifat. Yang pertama adalah sifatul ula annaha waqafat 'inda tarkiz ala ibrazi simari tarbiyah al-islamiyah fi usuris salafil awail. Yang pertama, mereka terfokus pada tarkiz ya, menyoroti menyoroti hasil pendidikan Islam
di masa lalu, di masa awal. Ya. Jadi buah pendidikan Islam di masa yang lalu. Wal isyadati bimazaya hadhihi tarbiyah warijalatiha. Kemudian memuji-muji kelebihan pendidikan dan juga tokoh-tokohnya di masa lalu. Katurasin la'iba daurahu fil madhi. Hanya disikapi sebagai apa? Katuros, sebagai warisan yang pernah memainkan peran di masa lalu. Wa akhraja hadaratan, dan juga pernah melahirkan peradaban. Jadi ini sifat yang pertama. Di muktamar-muktamar, pertemuan-pertemuan, dokumen penelitian yang dihasilkan kemudian disampaikan, ini adalah ya seperti apa? Nostalgia masa lalu, romantisme masa lalu. Dulu pendidikan Islam dulu tuh begini, Masya Allah luar biasa. Lihat tokoh-tokohnya. Baru sebatas itu. Bihadafi tahsinil muslim al-mu'asir minadzawaban fil bautiqah as-sahirah. Yang mana memang ini bertujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk melindungi muslim kontemporer hari ini dari larut dalam crucible asimilasi yang dijalankan ini, allati tudiru hat-tarbiyah al-gharbiyah al-mu'asirah, yang dijalankan oleh pendidikan barat kontemporer. Jadi ini lebih dipengaruhi oleh apa? Jangan sampai umat Islam ikut arus dengan barat, sehingga dikuliklah masa lalu, disampaikan dulu tuh begini, dulu begini. Lihat itu tokoh-tokohnya luar biasa dan seterusnya. Betul tidak? Apakah ini sudah sesuai tujuan? Belum. Belum ya. Belum. Nah, ini sifat yang pertama. Wasifah as-saniyah, adapun sifat yang kedua, hiya anna hadhil mu'alajat baqiyat fi itarit tasmimat an-nadhariyah wasyahnat asy-syu'uriyah. Di mu'alajat tadi, penanganan ini itu baru berada dalam tasmimat an-nadhariyah, kerangka desain teoritis. Wasyahnat asy-syu'uriyah, dan muatan emosional. Ya, tadi sifat pertama tadi ya, ini sifat kedua. Apa yang dilakukan itu baru sebatas kerangka teoritis. Teorinya begini. Dan dipengaruhi oleh apa tadi? Muatan emosional. Emosional masa lalu. Allati la tusa'idu ala tahwiliha ila tatbiqatin wa nadhmi wa lawaih. Yang mana itu semuanya tidak membantu mengubahnya menjadi sebuah aplikasi. Wa nadhm, dan juga sistem, wa lawaih, dan peraturan-peraturan. Kama annaha la tusa'idu ala aslamati mawdu'ati tarbiyah wa ta'lim. Serta yang demikian itu tidak membantu islamisasi topik-topik pendidikan dan pengajaran. Nah, sekarang apa yang kita lakukan sudah sampai taraf yang mana? Sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Majid Irsan Kainani ya sebenarnya? Ini kan sudah bagus sebenarnya. Ya, kita sudah mulai menyadari bahwasanya ada masalah dalam sistem pendidikan hari ini. Dan kita juga ada upaya supaya tidak mengikut arus pendidikan barat. Itu kan sudah bagus. Kemudian kita kembali ke masa lalu dulu ya, Islam itu punya sistem pendidikan yang bagus. Buktinya apa? Buktinya sistem pendidikan di masa itu melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa. Mungkin
sebelum kita membaca ini kita merasa sudah cukup sampai di sini kan gitu. Oh iya ya. Ternyata menurut Dr. Majid Irsan Kailani, untuk menjawab kebutuhan masyarakat Muslim dan dunia hari ini akan sistem pendidikan yang baru, ini belum cukup. Nanti akan disebutkan alasannya. Wa yulahadhu ala hadha tayyar annahu yantaliqu fi mu'alajatihi min rududil fi'l an-nafsiyah. Terlihat bahwasanya arus ini yang tadi ya, dalam pendekatannya lebih berangkat dari reaksi psikologis. Apa yang dilakukan tadi lebih kepada apa? Rasa. Jadi pengaruh oleh rasa emosi. Saking gak sukanya dengan pendidikan Barat, kemudian ingin kembali ke masa Iza al-fikril gharbi. Ya, tadi ya. Karena memang emosinya tadi itu ada penolakan terhadap pemikiran Barat. Aktsar minal bahthi fil usulil islamiyah nafsiha. Daripada mencari asal, dasar, sumber-sumber dari Islam itu sendiri. Jadi apa yang dilakukan itu lebih dipengaruhi oleh emosi, perasaan, karena tidak ingin menerima apa yang datang dari Barat. Pokoknya gimana caranya tidak menerima dari Barat. Jadi upaya yang dilakukan hanya itu, lebih besar porsinya daripada bagaimana kita menggali pendidikan Islam itu sendiri. Fahuwa tayyarun harisun kullal hirs. Maka ini adalah arus yang sangat berusaha ala azli syakhsiyah al-islamiyah anit ta'athur bitayyaratis saqafiyah al-mutadaffiqah minal ghad. Yang berusaha untuk memisahkan identitas Islam dari pengaruh arus budaya yang sangat deras yang mengalir dari Barat. Bagus ya? Bagus kan? Karena ingin memisahkan identitas Muslim atau Islam dari arus yang sangat deras dari Barat. Bagus ini ya. Seharusnya. Ya. Secara zahir ini cukup. Ghaira annal isfaq wal atifa al kaminaini wara'a hadzal hirs la yattafiqani ma'a qawanin tafa'ul bainal hadarat. Nah, ini antara alasannya. Namun rasa isfaq dan emosi yang tersembunyi di balik upaya ini, upaya apa tadi? Memisahkan antara memisahkan dari pengaruh Barat ini tidak sejalan dengan hukum interaksi peradaban. Hukum interaksi peradaban atau apa tadi? Apa istilahnya? Qawanin at-tafa'ul bainal hadarat itu memang harus ada tukar informasi, tukar ide. Jadi tidak bisa saling itu sudah menjadi qawanin at-tafa'ul bainal hadarat. Wa huwa at-tafa'ul alladzi lam yatawaqqaf lahdzatan wahidah. Kita lanjutkan. Dan yang mana interaksi tersebut, yakni interaksi antar peradaban tadi, ini tidak akan pernah bisa berhenti lahdotan wahidah, walaupun hanya sesaat, sedetik. Khilala tarikhil insan alal ard, sepanjang sejarah manusia di muka bumi. Nggak bisa.
Bahkan kalau kita lihat Islam muncul pertama kali itu juga tidak bisa lepas dari interaksi antar peradaban. Rasul memakai pakaian dari Yaman. Rasul memakai pakaian pemberian dari Mesir dan seterusnya. Uang perak, uang emas itu sebenarnya uang mana? Apa uangnya orang-orang Arab? Romawi dan Persia. Sampai nanti bangunan-bangunan di kemudian hari juga terjadi kan? Ya, terjadi pertukaran interaksi antar peradaban. Saking kita dikuasai emosi, pengen menolak semua hal yang datang dari Barat, akhirnya kebablasan pula. Pokoknya yang penting nggak Barat. Ini semuanya ditolak. Kemudian bernostalgia, romantisme dengan masa lalu. Nah, akhirnya hanya sebatas ini dilakukan. Tidak sampai bisa mengkaji bagaimana mengeluarkan sistem dari Islam yang ternyata itu bisa tetap relevan dengan kebutuhan hari ini. Karena petunjuk Islam, ya, petunjuknya itu bukan hanya untuk muslimin yang hidup di masa Rasul, tetapi petunjuknya itu memang diperuntukkan untuk generasi-generasi setelahnya. Setiap zaman dan di setiap tempat itu permasalahan baru. Terjadi hal-hal yang baru. Makanya kalau kita lihat fikih berkembang dan lain sebagainya. Maka sistem pendidikan seharusnya juga berkembang. Coba kalau seandainya fikih itu tidak berkembang, terus pokoknya apa yang ada di zaman itu. Kemudian ada orang bertanya, apa hukumnya ganja? Atau bagaimana cara sholatnya orang di kutub? Fikih akhirnya berkembang. Tapi kan mengambil dari pakem-pakem yang sudah. Pendidikan pun demikian, prinsip-prinsip dasarnya, falsafahnya ada. Tinggal nanti dipelajari dengan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada hari ini supaya bisa memunculkan sistem pendidikan yang baru. Sebagai contoh, kita juga menjalankan kutab misalkan. Apakah zaman dulu ada RKK, ada BBO? Ada. Tapi kalau kita mau romantisme masa lalu, ya nggak perlu RKK, nggak perlu BBO kan. Tapi kan dikaji apa kebutuhan kita hari ini. Ada modul, ada ini dan lain sebagainya. Memangnya kutab zaman dulu orangnya tiap bulan suruh kajian orang tuanya? Enggak toh? Mau kembali ke masa lalu lagi? Iya, nggak apa-apa ya. Tapi kita juga harus melihat kita hidup di masa sekarang. Jadi nggak bisa kalau hanya mengandalkan dulu masa lalu. Sekarang ada kondisi-kondisi yang berbeda. Yang mana tadi? Kalimatnya? Al-sanal ard. Alal ard tadi ya. Wala syakka anna at-tafa'ula bainal hadarat qad izdada fi asrina asr qaryatil qurah al-ardiyah. Ya, insyaallah. Dan tidak diragukan lagi bahwa interaksi antar peradaban itu meningkat kan di era kita ini, era qaryatul qurah al-ardiyah. Mungkin ini maksudnya adalah era globalisasi ya. Allati qaddira lana an nabraza ilal hayati khilalahu. Yang mana kita ditakdirkan untuk muncul dalam kehidupan di masa ini ya. Lidzalik la budda lil muslim al mu'asir. Oleh karenanya sudah selayaknya bagi muslim hari ini ayyubal wira madmuna risalatihi. Nah,
Insya Allah, untuk mengkristalkan misinya. Jadi harus punya misi ini. Fi hadzal asr, di era ini, badalal wukuf inda taghanni biturathi faqat. Insyaallah. Sebagai ganti hanya berhenti pada pengagungan warisan semata. Jadi harus bergerak gitu. Bukan berarti tidak boleh kita dulu gini, dulu kita punya warisan ini dan seterusnya. Bukan berarti tidak boleh. Harus. Tapi jangan berhenti hanya dengan kekaguman romantisme masa lalu. Kemudian tidak bergerak, tidak membuat sesuatu yang baru. Apa yang kita kagumi di masa lalu itu juga berbeda di masa Nabi Muhammad SAW. Yang kita kagumi masa lalu juga berbeda dengan apa yang iya, betul. Iya enggak? Ini bukan tidak boleh, harus. Tetapi jangan berhenti. Karena tadi kalimatnya ayyubal wiromatmuna risalah. Jadi harus mengkristalkan misi kita, ya, sebagai ganti hanya diam saja, kemudian mengagumi turos, ya, cukup. Apa geni, gina. Cukup itu saja. Wala budda lahu ayyadkhulal asr bi thiqatin wa asolatin wa wuduhin, dan harus masuk, ya. Jadi harus memasuki apa? Memasuki era ini bi thiqatin, dengan penuh percaya diri, wa asolah, kekokohan, ilmunya harus kokoh, wa wuduhin, harus jelas, wa ayyakuma bidaurihi, jadi harus menjalankan perannya. Jadi harus percaya diri, punya asolah, keaslian ilmunya, punya kejelasan, dan menjalankan peran kasyahidin alal asr, selayaknya orang yang menyaksikan atau sebagai saksi atas zaman ini, era ini. Yubashiru bitaqaddum wal khair, harus bisa memberikan kabar gembira dengan apa? Kemajuan dan kebaikan. Wa yunziru minat takhalluf wasyarr, kemudian bisa memperingatkan akan keterbelakangan dan keburukan. Ini kan amar ma'ruf nahi mungkar diantaranya. Ini bisa basyiron wa nadhiron. Walladzi la yashhadul 'asr biwasailihi wa mustalahatihi wa fikrihi wa lughatihi la yumkinu ay yashhada 'alaihi. Barang siapa yang tidak bisa menyaksikan era ini dengan berbagai macam sarananya, kemudian mustolahatnya, mustolah yang sedang dipakai di era ini, wa fikrihi, dan pemikirannya, kemudian lughatnya, bahasanya, tidak mungkin ia bisa menjadi saksi atas zaman ini. Ya, kita hidup di zaman ini tapi nggak ngerti apa itu teknologi. Saya kan sarana kan, suruh ngeprint aja nggak bisa gitu kan. Coba bayangkan, ya, apalagi yang guru kutab ini. Guru kutab kira jadi RKK, BBO, ngeprint aja nggak bisa. Jadi seperti orang yang tidak hidup di zaman ini, betul? Terus yang dikerjakan kan ini kan. Kemudian ketika ditanya tentang mustolah, apa contohnya? Mustolah atau istilah. Apa istilah hari ini? Gak ngerti gitu kan? Terus gak ngerti pemikiran ada hari ini harusnya kemana, bahasanya seperti orang dari planet apa ya? Ini dari planet Namek atau ini? Gak ngerti yuk. Mungkin dia pinter istilah-istilah masa lalu,
Tapi ketika dia hidup di zaman ini, dia tidak mengerti istilah. Nah, jangan hidup di era ini. Kan? Masya Allah ya kalimat dari Dr. Majid Irsan ini ya. Kadang-kadang itu nampar kita gitu. Walaqad qama ila janibi hadat tayyar. Ini juga Masya Allah gak kalah kerasnya. Nah, di samping arus ini, arus yang tadi, itu ternyata ada arus lain ya. Arus yang ini tadi kan disebut sebagai arus an-nadhari at-turathi. Ini sindiran beliau. Arus yang tadi itu disebut sebagai arus teoretis yang berorientasi pada warisan. Teori dulu begini, teorinya begini, tapi tidak bisa aplikatif. Ini arus ini. Nah, di samping arus ini, itu ada arus berikutnya, tayyar sanin. Ada arus kedua, yata'ayyash alal kitaba fit tarbiyah al-islamiyah, yang mencari penghidupan dengan menulis tentang pendidikan Islam. Ini siapa yang disendiri? Saya khawatir ini akademisi ya. Yang satu tadi arus teoritis yang berorientasi warisan. Yang satu lagi ini adalah arus yang mencari penghidupan dengan menulis menulis apa tadi? Tentang tarbiyah. Iya, tentang tarbiyah al-islamiyah. Wa hadat tayyar yaqum bi amrayn itsnaini. Ya, arus yang kedua ini itu melakukan dua hal. Dua hal ya. Hal awal yang pertama, annahu yu'idu ma sabaqa. Bahwasanya ia mengulang apa yang sebelumnya. Ma sabaqa anna nasrahu ayyam mawdud ad-demokratiyah wal ishtirakiyah wal qaumiyah tahta anawin tarbawiyah islamiyah. Ini aneh ini. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah mengulang apa yang sebelumnya telah diterbitkan di masa lalu ya. Di masa lalu misalkan ini masa tren demokrasi sini kan, demokratiyah. Kemudian ishtirakiyah, sosialisme. Kemudian qaumiyah, nasionalisme. Tahta anawin tarbiyah islamiyah. Di bawah judul-judul pendidikan Islam. Jadi sebenarnya apa yang dia tulis tentang pendidikan Islam itu hanya mengulang tentang demokrasi, sosialisme, kemudian nasionalisme, ya pemikiran-pemikiran sebelumnya kemudian dilabeli ada embel-embel Islamnya. Misalkan nih contoh kayak Montessori gitu kan, kemudian ditambahi Islamic Montessori. Contoh misalkan itu cuma nempel saja apa yang sudah ada sebelumnya kan, ditambahi label Islam. Saya khawatir terlalu keras ini. Wasani, hal kedua yang dilakukan, ini Masya Allah, ayyakhtara anawin mu'allafatihi min musammayatil muqarrarat ad-dirasiyah. Ia memilih judul-judul karyanya dari nama-nama mata kuliah yang disajikan. Ini al-muqarrarat ad-dirasiyah, kurikulum yang disajikan di mana? Allati tuqaddamu fi aqsami usulit tarbiyah wa tarbiyah al-islamiyah. Yang disajikan di mana? Di jurusan dasar-dasar pendidikan dan pendidikan Islam. Jadi banyak kan itu kampus-kampus atau ini yang sudah membuat karya, kemudian dia pilih itu. Summa yumdhi fi iqtibasis safahat wal fusul min amsali kutubi Sayyid Kutub.
wal Maududi wa Muhammad Qutb wan Nadawi wa Shaltut, Ahmad Shaltut. Ya. Lalu ia melanjutkan dengan menyalin halaman-halaman dan bab-bab dari buku-buku tersebut seperti karyanya Sayyid Qutb, Al-Maududi, Muhammad Qutb, An-Nadawi, Shaltut dan lain sebagainya ya. Ini di di mix gitu, dicomot-comot. Tsumma yu'allifu bainas safahat wal fusul al-manqulah wa yukhrijul kitab. Kemudian dia menggabungkan halaman-halaman dan bab-bab yang disalin tadi dan menerbitkan sebuah buku. Ini sering terjadi di akademisi hari ini. Katanya kuliah pendidikan, kemudian membuat sebuah karya, nulis sebuah karya, sebenarnya dia tidak menghadirkan sesuatu yang baru. Dia hanya menukil dari cendekiawan sebelumnya. Kemudian setelah itu disusun, dirangkai dengan susunan baru, dikatakan ini karya baru dalam pendidikan Islam. Tapi ini agak mending ya daripada yang pertama tadi ya. Kan yang pertama tadi yang bukan Islam dilabeli Islam. Yang ini iya. Ya, dia tidak memunculkan sesuatu yang baru. Benar enggak? Nah, ini bukan sesuatu yang sepele, teman-teman sekalian. Ini bahaya. Kenapa? Wala syakka anna hadza tarakhus fi mu'alajati qadayat tarbiyah, dan tidak diragukan lagi bahwa bermudah-mudahan atau menganggap remeh dalam hal menangani isu-isu pendidikan, khasatan at-tarbiyah al-islamiyah, terkhusus lagi adalah pendidikan Islam, itu adalah amrun lahu khuturatuhu. Ini adalah sesuatu yang sangat serius. Sangat serius. Kenapa? Ya. Sebentar. Baik. Di sini nanti Dr. Majid akan membawakan sebuah kaidah dalam ilmu psikologi. Anna minal mabadi ar-ra'isiyah fi ilmin nafs, karena salah satu prinsip utama dalam dunia psikologi adalah annana idza aradna an nufsida tayyaran fikriyan muayyanan, kalau kita ingin merusak sebuah arus pemikiran tertentu, ya perhatikan, kalau kita ingin merusak sebuah arus pemikiran tertentu, au ittijahan mu'aridon, atau kita ingin arah yang berlawanan, au isya'atan la taruqulana, atau kita tidak suka terhadap sebuah penyebaran ya, isya'ah tadi. Bagaimana caranya kalau nggak suka? Kita ingin merusak sebuah arus pemikiran atau ingin yang sebaliknya, atau tidak suka sesuatu tersebar, caranya gampang. Fa innana nudkhilu fihi ma laisa minhu. Masukkan saja sesuatu yang memang bukan darinya. Bisa dipahami tidak? Maka kita harus memasukkan ke dalamnya hal-hal yang bukan darinya. Belum bisa dipahami ya? Ya, kita lanjutkan sebentar. Maksudnya begini. Misalkan ada orang tidak suka dengan pemikiran Islam, ingin melangkah ke arah yang sebaliknya, atau tidak suka pemikiran Islam ini tersebar. Caranya adalah memasukkan atau menyematkan ke dalam Islam sesuatu yang bukan dari. Dikatakan itu Islam, tapi sebenarnya itu bukan bagian dari Islam. Akhirnya apa? Wa nuhalhilu mustawahu wa nudahrijuhu ila maidanil la ma'qul wal la maqbul. Kemudian kita merendahkan
mustawanya tadi ya, tingkatannya, dan menggulingkannya ke ranah, ke medan ranah alla ma'kul, yang tidak logis, tidak masuk akal, walla makbul, dan tidak bisa diterima. Masukkan sesuatu yang bukan darinya, kemudian kita remehkan, kita arahkan, nggak masuk akal, nggak bisa diterima ini konsep ini atau pemikiran ini. Padahal itu aslinya bukan. Nah, dengan cara itulah, ini dalam ilmu psikologi ya, masukkan saja sesuatu yang bukan darinya, kemudian diremehkan ini dan seterusnya. Dengan cara itulah nanti apa yang terjadi? Wa inda dzalika yurakhas bainan nasi wa yastakhfuna bihi wa yahjurunahu. Kalau memang sudah seperti itu, nah, akhirnya apa? Ia akan dianggap remeh di masyarakat. Bainan nas. Wa yastakhfuna. Mereka akan wa yastakhfuna bi, akan mengabaikannya. Wa yahjuruna, hajar, meninggalkannya, menjauhinya. Bisa dipahami di sini ya, sudah mulai kebayang ya. Wa bidzalika ya'ulu amruhu ilal fashal. Kalau sudah demikian, nasibnya akan berujung pada kegagalan. Wa yusbihu fashluhu mathalan sayyi'an. Kegagalannya itu akan menjadi contoh buruk. Wa uqbatan ka'adai amami ayatin muhawalatin liba'sihi min jadid, dan ini akan menjadi hambatan besar bagi setiap upaya untuk menghidupkannya kembali. Misalkan begini, konsep atau pemikiran pendidikan Islam, kemudian dimasukkan ke dalamnya hal-hal yang sebenarnya bukan dari Islam. Kemudian akhirnya apa? Orang meremehkannya, diremehkan, kemudian apa? Banyak orang kecewa. Ini nggak logis, nggak masuk akal, nggak bisa diterima ini konsep kayak begini. Akhirnya ditinggalkan, diabaikan, jadi contoh buruk, sehingga orang-orang sudah antipati dengan apa yang disebut dengan pendidikan Islam. Itu caranya merusak. Misal begini, ada sekolah, kemudian dia mengatakan atau mengklaim dirinya menggunakan konsep Islam. Ternyata dalam menjalankannya itu tidak benar-benar Islami. Hanya namanya saja yang pendidikan Islam. Akhirnya apa? Masyarakat, iya, begini pendidikan Islam. Dan itu terjadi bukan hanya sekali, dua kali, berkali-kali di tempat yang berbeda. Akhirnya mindset masyarakat adalah sekolah kalau sudah katanya pendidikan Islam pasti begini. Akhirnya kita yang ingin membangkitkan kembali konsep pendidikan Islam itu ya, menemui jalan buntu sudah tidak ada yang tertarik dan seterusnya. Gara-gara ini. Ya, makanya kalau kita membawa nama Islam, hati-hati, harus benar-benar Islam begitu nggak sih? Konsepnya begini nggak sih? Kalau sampai kita terpleset di situ, kemudian orang melihat sudah putus asa dengan pendidikan yang katanya Islam. Ya sudah, mending inilah. Itu maksudnya ya. Walidzalika kulluhu mazalatil hajatu qa'imatan ila mazidin minal bahthi bu'yata tahdidi amrayn itsnaini. Oleh karena itu semuanya masih ada kebutuhan untuk melakukan lebih banyak al-bahas ya, lebih banyak penelitian guna menentukan dua hal. Al-awwal taqdimut tarbiyah al-islamiyah karisalah, menyajikan atau mempersembahkan pendidikan Islam sebagai sebuah misi. Limuwajahatit tahadiyat
allati tuwajihul alam al-islami al-mu'asir, untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dunia Islam kontemporer. Walitalbiyati hajatihi wa tatallu'atihil mustaqbaliyah, dan untuk memenuhi kebutuhan serta aspirasi di masa kedepannya nanti. Ini butuh ini ya. Harus ada penelitian-penelitian. Nah, masalahnya berganti, bertambah, dan seterusnya. Walidkhuli mu'tarakil fikri tarbawi al-alami, serta untuk memasuki arena pemikiran pendidikan global. Ini bukan hanya Islam bahkan. Alladzi yabhatsu an nadhariyatin tarbawiyyah jadidah tukhrijuhu min azimatihir rahinah. Yang mana tarbawi global tadi ya, pendidikan secara global juga sedang mencari teori pendidikan baru yang bisa mengeluarkannya dari krisis ya, dari krisis saat ini. Wa tusa'iduhu 'alal madhi qadaman fi masiratihi, dan membantunya untuk melangkah maju dalam perjalanannya. Bukan hanya Islam, bukan hanya muslimin, tetapi masyarakat secara umum, secara global ini butuh. Makanya tetap harus ada penelitian, pembahasan, dan seterusnya. Tidak cukup pokoknya. Masani kedua, berapa sekarang? Jam setengah 6 ya. Sampai di sini nanti kita ya. Masani ibrazul usuli wa tatbiqati tarbawiyah al-lazimah li hadhihi tarbiyah. Jadi memunculkan atau menonjolkan dasar-dasar dan tatbiqat, aplikasi at-tarbawiyah, aplikasi pendidikan al-lazimah li hadhihi tarbiyah, yang diperlukan untuk pendidikan ini. Misal seperti falsafah at-tarbiyah. Jadi harus ada ini loh, usaha baru untuk mendapatkan falsafah tarbiyah yang baru. Wa ahdafit tarbiyah al-islamiyah, tujuan pendidikan Islam arahnya mau kemana. Wa mayadin at-tarbiyah al-islamiyah. Apa mayadin? Bidang-bidang. Ya, bidang-bidang. Wa ghairi dzalika minal usul wa tatbiqat at-tarbawiyah. Dan hal-hal lain dari dasar-dasar aplikasi pendidikan. Allati tahtajuha, yang mana itu dibutuhkan oleh siapa? Nadmut tarbiyah, sistem pendidikan. Mana semuanya itu dibutuhkan oleh sistem pendidikan. Allati natatalli'u ila bina'iha fil alam al-islami, yang mana kita harap itu semuanya bisa untuk dibangun di dunia Islam. Wa yatatalla'ul alam ma'ana ila ikhrajiha kadzalik, dan dunia juga berharap untuk mengeluarkannya. Tadi falsafah, ahdaf, mayadin, untuk jadi sistem pendidikan yang baru. Nah, sekarang ada sistem pendidikan online ya. Dulu ada tidak? Ada. Tapi kadang kita diharuskan itu kan, mana acara dan seterusnya. Kalau merujuk masa lalu nggak ada pendidikan ini online itu. Tapi zaman sudah berganti. Kalau kita tidak mengikuti, kita yang akan ketinggalan. Ini sedikit lagi.
Sedikit lagi ya. Lidzalika kullihi saufa yurakkazu hadzal bahas ala falsafatit tarbiyah al-islamiyah. Oh, ternyata ini baru mukadimah dari judul falsafah tarbiyah islamiyah. Di halaman 71. Jelasin ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus atau difokuskan pada falsafah pendidikan Islam. Judulnya kan? Jadi kemarin kita baru ketemu judulnya. Bi'tibari hal asal al-awwal. Sebagai sumber utama, ya. Alladzina takammana fihi ahdaf at-tarbiyah wa manahijuha wa mayadinuha wa tatbiqatuha kama takammana siqan wal aghsan wal awraq wal azhar was simar fil budrah, ya. Yang mana sumber utama ini di mana tujuan, metodologi, medannya, kemudian aplikasi pendidikan itu tertanam sebagaimana akar, cabang, daun, bunga, buah, fil budrah, nah, dalam sebuah benih, dalam sebuah biji. Jadi berarti yang memang digagas ini adalah benihnya dulu, bijinya dulu dicari. Kama dzakarna, sebagaimana yang sudah kami sebutkan, indal isyarah ila makanati falsafatit tarbiyah fid daurah at-tarbawiyah. Sudah disebutkan kan sebelumnya kan tentang makana falsafah tarbiyah, kedudukan falsafah tarbiyah dalam peran pendidikan atau dalam siklus pendidikan, ya. Daurah at-tarbawiyah kan muter begini kan, siklus pendidikan. Falsafah ada di paling atas. Tapi kalau tanaman itu di paling bawah karena biji. Nah, ini paragraf terakhir ini. Sebelum kita sampaikan di sini, nanti hudud ad-dirasah kita lanjutkan insyaallah. Kita tidak perlu sebenarnya. Nah, kapan-kapan lah ya. Inna da'wah allati yahmiluha al-ma'had al-alami lil fikr al-islami. Jadi seruan dakwah yang dibawa oleh Ma'had Alami lil fikr al-islami war risalah allati abbara anha syahid al-marhum ad-doktor Ismail al-Faruqi fi risalatihi, ya. Dan juga pesan yang disampaikan oleh almarhum syahid Dr. Ismail al-Faruqi dalam risalahnya, dia menyampaikan di sini ada dua hal. Yang pertama adalah aslamatul ma'rifah, islamisasi pengetahuan. Sebentar, belum ya? Iya benar. Aslamatul ma'rifah, oh ya. Aslamatul ma'rifah, islamisasi pengetahuan. Wa khuttatul amal. Khuttah apa? Rencana, ya. Rencana amal, rencana aksi. Wal barnamij alladzaini yaqadi'u bihima usratul ma'had kulliha da'watun hamatun linaftu ilal amamil khutuwat al-mansyudah. Dan program yang diemban oleh keluarga institut ini tadi secara keseluruhan merupakan dakwah, seruan penting bagi kita untuk melangkah maju dengan langkah-langkah yang diharapkan. Jadi ada dua misi tadi yang disampaikan oleh Dr. Ismail al-Faruqi tadi, ya. Aslamatul ma'rifah. Pengetahuan ini harus di islamisasi, semuanya harus islami karena asalnya Islam kan. Kemudian diarahkan ke barat, harus diislamkan kembali. Dan harus ada khuttatul amal, rencana aksi, langkah-langkahnya harus jelas. Baru nanti di sini ada hududud dirasah, batasan studi. Di sini sampaikan batasannya adalah ini, ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini biasanya adalah muskilatul bahas, ya, rumusan masalah. Kalau hududud dirasah di sini ada limitasi pembahasan. Biasanya kalau orang nulis itu kan ada limitasi pembahasan, dia batasannya mana saja yang dibahas. Kemudian di sini ada
muskilatul bahas, ada rumusan masalah dan ada jawabannya. Nah, sin ini soal ya, akan kita bahas insyaallah ya. Baik, sementara sampai di situ dulu perjumpaan kita hari ini. Kita tutup dulu ya, nanti kita diskusi. Kita tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.